ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Setiap nyawa akan merasakan mati. Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan, kenikmatan dan cobaan, musibah sebagai cobaan. Dan kamu hanya akan dikembalikan hanya kepada kami. Kemarin hari Jumat gilirannya Bu Roni, giliran kita nggak tahu kapan. Alhamdulillah bar kuwi aku kemarin malam mimpi ketemu temen yang udah meninggal. Katanya kalau ketemu dengan orang yang sudah meninggal itu kadang-kadang diajak gitu. Gojek lucu, aku ndelok tas api, tasmu kok penak mentong ini tak nggone. Tak nggo. Kok penak kok api, tak pek yo. Saya Gojek, saya sempat ngomong sambil tertawa-tawa. Kita semua tidak tahu kapan akan tiba giliran kita. Nggak harus tua, nggak harus sakit, nggak harus sedang sayang-sayangnya, nggak harus lagi mesra-mesranya. Malaikat Israil nggak peduli, kalau sudah waktunya mengambil, dicabutlah ruh kita. Itu makanya ada doa yang bagus banget. Aku jaluk tulung Pak Mawati engko di-share di grup ngaji ya. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afi indal hisab. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin, selamatkan agamaku ya Allah. Selamatkan, jauhkan dari dosa-dosa besar, jauhkan dari doa syirik, jauhkan dari apa-apa yang mengganggu keimananku, keislamanku. Wa afiatan fil jasad, dan sehatkanlah tubuhku ya Allah. Paringi sehat kula ya Allah. Kalau sewaktu-waktu dipanggil nggak usah pakai sakit-sakit deh, kalau bisa saatnya dipanggil, tapi saya pengen sehat ya Allah, tidak merepotkan orang yang ngurumati, nggak merepotkan anak saya, nggak merepotkan istri saya, nggak merepotkan suami saya. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, selalu tambah ilmu saya ya Allah. Saya kepengen makin banyak membaca, makin terasa bodoh. Oh iya, bacaan Al-Quran kita selama ini kita kira benar. Oh ternyata sering sekarang itu nggak kurang-kurang di YouTube. Ternyata harus kita hanya salah. Ada naber di situ, harus ditekan. Itu ilmunya dari YouTube itulah banyak sekali. Fa'una dan lain sebagainya. Tambah ilmu saya ya Allah, itu tambah ilmu Kalau sekarang bulan puasa tambah ilmu masak saya ya Allah. Bolak-balik aku ukur sayur gambas baik. Sayur sop aja nggak pindah-pindah. Tahu-tahu ada menu-menu lain. Oh ternyata itu juga ilmu. Wa barokatan fi rizqi, dan berkahi rizki yang Engkau karuniakan kepadaku ya Allah. Rizki tidak banyak tetapi berkah.
itu lebih dari cukup. Berkah itu membuat semuanya cukup. Orang kalau sudah cukup mau pengen apa lagi? Bataubatan qoblal maut ini, sebelum saya mati ya Allah, karuniakan taubat kepada saya sempatkan saya untuk taubat ya Allah, warahmatan indal maut, dan ketika saya dicabut nyawanya, sayangi saya ya Allah, kasih sayangi saya ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni saya sesudah kematian saya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan saya dalam keadaan sakaratil maut. Ketika dicabut nyawa itu, kata Rasulullah, luar biasa sakit. Ringankan saya ya Allah. Wan najati minan nar, dan jauhkan saya dari api neraka. Wal afi indal hisab, ampuni saya ketika dihitung, dihisab amal kebaikan saya. Saya juga selalu berdoa. Doanya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam berdoa di surat Maryam ayat 33. Hal 245. 23. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Selamatkan aku ya Allah pada saat hari kelahiran. Sudah jelas. Tetapi wassalamu alayya yauma wulidtu, hari kelahiran. Wa yauma amutu, dan ketika aku mati, selamatkan ya Allah. Wa yauma wulidtu hayya. Wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamatkan aku pada waktu aku dilahirkan, selamatkan aku ketika engkau cabut nyawaku, selamatkan aku ketika aku dibangkitkan kembali. Aku maca-maca Quran ketemu donga iki. Surat Maryam ayat 33. Doanya Nabi Isa. Kayaknya enak banget ya. Selamatkan aku ya Allah ketika lahir. Iyalah, kemarin aku udah selamat. Yauma wulidtu wa yauma amut, dan ketika aku mati ya Allah, saya mohon selamat ya Allah. Wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari saat aku dibangkitkan kembali dari kematian. Bacaan-bacaan ini saya ambil dari Al-Quran. Kalau mau dihafalkan baik sekali, kemudian dipakai untuk bacaan sholat. Sesudah Al-Fatihah kita baca. Ada lagi doa bagus. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrur. Surat Ali Imran ayat 193. 193. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, hapuskan kesalahan-kesalahan kami, dan matikan kami bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang banyak amalnya. Abrur itu orang-orang yang banyak amalnya, orang-orang baik. Dihafalkan jadi bacaan sholat sesudah Al-Fatihah juga bagus sekali. Nanti kalau sudah terbiasa baca, gampang, sesudah sholat kita akan selalu membaca doa-doa ini. Banyak terawih kan? Banyak. Nah itu diantara Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah itu baca doa-doa ini. Yang diambil dari Quran itu bisa semua kita pakai. Nggak harus qul huwallahu ahad terus, nggak harus inna a'tayna terus. Kita pakai ayat-ayat doa-doa ini bisa. Ada juga Nabi ngendika, orang yang selalu membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka jarak antara dia dengan surga hanyalah kematian. Ayat kursi
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Biasa kita dengar ayat kursi ini dibaca nek ana wong kesurupan. Biasanya. Ya boleh-boleh aja sih. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas ada hadis yang mengatakan kalau kamu setiap habis sholat fardu, selain doa biasa kita Allahumma a'inni ala dzikrika dan seterusnya, itu kita coba baca ayat kursi. Kata Rasulullah, jarak antara kita dengan surga hanyalah kematian. Ya pakai ayat kursi. Saya pun tadinya nggak hafal-hafal itu, tapi saya berusaha setiap sholat saya baca itu. Kalau saya baca surat yang lain, saya tambah ayat kursi. Sekarang sudah hafal. Kalau kita takut dengan kematian, karena tidak ada orang mati yang kembali menceritakan kembali aku neng kono neng nggak ada. Kita beragama Islam, kita harus percaya bahwa ada alam kubur. Ketika saya membaca Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ketika saya membaca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, tak ulang-ulang, ya Allah ringankan saya ketika dicabut nyawa saya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kata Nabi, ketika dicabut ruhnya itu sakit Israel. Kenapa begini? Tolong ya Allah, kalau bisa seluruh umatku jangan merasakan sakit ini, biar saya saja ya Allah yang merasakan ini sakit sekali. Jadi ketika Rasulullah kesakitan, dia bahkan memohon minta kepada Allah supaya umat Islam ini jangan sampai kesakitan. Ben aku wae sing ngrasake lara iki lara banget, aku petine umatku nggak kuat. Ada orang buka di HP saya dapatnya itu, ketika dia mati suri terus bangun lagi, ketika dicabut ruh itu katanya seperti tubuh dipasangi parut gitu, terus dicabut pelan-pelan sehingga dagingnya pada copot lewat. Wallahu a'lam. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan saya, ringankan saya ketika saya menghadapi maut. Jangan sampai saya kesakitan ya Allah, kasih saya keringanan rasa sakit ketika saya dicabut nyawa saya. Ini loh gunanya Allahumma a'inni ala dzikrika. Dalam keadaan apapun kita selalu berzikir, kita selalu ingat. Bagaimana kalau kita sakit? Sakit sudah lama, sakit luar biasa. Aku membayangkan, saya pernah sakit ini, nusuk ke atas ini. Orang kalau kena emah atau batu empedu, biasanya nusuk ke atas gini. Kita sampai begini-begini itu rasanya nusuk ke atas. Saya bahkan pernah tidur itu muntah, nggak tahu loh, aku kok muntah tidur itu. Jadi asam lambung naik. Orang enak itu lah, kalau berbulan-bulan kan kayak gitu, masya Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika orang yang dikaruniai sakit oleh Allah, kemudian dia bersabar, tidak mengeluh, nggak ngamuk-ngamuk, nggak aduh, nggak teriak-teriak kesakitan, dia diam, maka tidak ada balasan bagi orang yang sabar kecuali surga. Orang yang sabar ketika dikaruniai musibah, ketika dikaruniai kesakitan, dia sabar, tetap sebutannya Allahu Akbar, ya Allah, nyuwun mantun ya Allah, mohon keringanan ya Allah, ringankan sakit. Allah terus, Allah terus, Allah terus. Tidak ada balasan bagi orang yang seperti ini kecuali surga. Ada orang yang kesakitan, saya nunggu nih. Jadi malaikat Israel mungkin sudah masuk di ruangan itu ya. Saya nunggu di rumah sakit itu, nengok di rumah sakit.
semua gerakan salah, wis ngene, njaluk menjuluk, njaluk anu, terus duduk, terus pegangan apa namanya, ini tempat tidur itu gini terus gini. Tapi yang disebut di sininya anakku, mana anakku, dituntun Allah, Mbak, Allah, anakku. Saya keluar dari situ, baru aja meninggalkan parkiran, sudah ditelepon, meninggal dunia. Mudah-mudahan sih waktu saya tinggal itu dia terucap di sini, iya Allah gitu. Tapi bagaimana orang yang tidak mengakhiri hidupnya dengan kalimat Allah atau la ilaha illallah atau Allah saja? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa menilai, kita nggak bisa menghakimi, tapi kalau bisa kita mohon diri kita tidak seperti itu. Sakit betul. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan saya ketika saya dicabut nyawanya. Ini makanya kita harus manfaatkan betul Ramadan ini dan waktu-waktu selama kita masih diberi kesempatan Allah untuk bernafas. Semua yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita niati ibadah, insya Allah akan mempermudah kita. Ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawanya, ketika di alam kubur, ketika dibangkitkan dari kubur. Banyak ngaji, katanya, kata Rasulullah itu setiap huruf yang kita baca, huruf loh ya, itu berpahala 10 kali di luar bulan Ramadan loh. Ketika bulan Ramadan kita nggak tahu lipat berapa. Nah, kalimat bismillah kuwi wae wis berapa huruf? Itu kali 10. Kalau jadi simpanan kita masuk surga itu gampang, nggak pakai biaya. Gampang banget. Sepanjang kita melakukan apa-apa yang diperintah oleh Quran dan Nabi. Banyak-banyak kita baca. Ada doa yang dibaca. Ketika orang khatam Al-Quran itu ada doa. Doanya bagus banget. Saya senang sekali berdoa ini, dan doa ini memotivasi saya untuk selalu khatam. Saya pengen khatam, saya pengen baca doa ini. Kalau Bapak Ibu membutuhkan, untuk difotokopi. Khusus doanya aja. Jadi kalau kita khatam Al-Quran, kita baca doa ini. Luar biasa bagus. Kita minta ditemani Al-Quran dalam segala keadaan. Ketika saat pertama kali kita berhadapan dengan malaikat mungkar nakir, saya itu selalu dan sering banget pesan sama anak-anak, tolong yo, kalau sampai ibu mati, ketika ibu dikubur, dongamu ki lho, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ojo pedot. Nggak usah nanti-nanti, ketika dimakamkan. Sebab 7 langkah orang meninggalkan kubur, saat itu malaikat mungkar nakir datang. Pertama kali ketemu loh, gak bayangke aku bisa shock aku. Tolong wis saat itu Rabbil firlimu akan membantu. Aku nggak butuh yang lain, aku butuh Rabbil firli wali walidayya dari kamu. Baca terus. Terus habis ketemu malaikat mungkar nakir, dongane mandek. Apa ngamu? Karena sudah adaptasi. Oh iya, kalau malaikat mungkar nakir kayak gini. Nanti kalau anu nggak usah baca doa lagi. Bisa jadi muncul pertanyaan, ya orang. Tapi kalau di akhirat itu, bukan di dunia, nek dari awal apik, biasanya seterusnya, bukan biasanya. Saya yakin selanjutnya akan baik. Nek nenggunya kan orang. Saiki apik, sesuk elek bisa jadi toh. Tapi kalau di akhirat ya orang ngono. Begitu baik, ya terus selamanya baik.
Saya kepengen ketemu malaikat mungkar nakir itu dia nggak serem gitu loh, nggak manro bukan ono ora. Saya nggak kepengen gitu bawa pecut saya kepengen dia ramah. Oh, selamat datang saudaraku, selamat datang Nizam, aku pengen banget aku ngono ke malaikat mungkar nakir. Ketika itu Al-Quran menjaga. Kamu mau ngapa datang ke sini? Ya namanya orang baru masuk rumahku ya, aku harus nanyain dong man robuka dan seterusnya. Sudah ada aku yang jaga. Ketika masuk kubur gelap gulita, ada sinar yang datang menerangi, meluaskan kuburnya, menemani dia. Di sana itu Al-Quran. Saya membayangkan Nabi Yunus ketika di perut ikan gelap gulita ya, karena Nabi ya mukjizat ya, dia nggak mati ya, tapi dia merasakan kegelapan yang luar biasa. Itu yang ditanyakan orang Yahudi kepada sahabat Ali, ceritakan tentang kuburan yang bisa jalan-jalan. Nah itu perut ikan, kuburannya Nabi Yunus. Ketika di dalam perut ikan yang gelap gulita, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ayat Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bacaannya Nabi Yunus yang gelanter terus sehingga kemudian dia dimuntahkan oleh ikan itu ke pantai. Saya terbayang, aduh gelapnya kuburan kaya apa, alam kubur seperti apa ya Allah. Saya sering dan selalu membaca tabalen-balen itu sambil ketakutan sih. La ilaha illa anta subhanaka ini. Kalau saya dalam kegelapan kubur ya Allah, beri saya cahaya, beri saya teman, beri saya kemampuan, beri saya keluasan kubur. Walaupun satu yang salah di otak kita ini, kita membayangkan itu dalam bentuk fisik, seolah-olah yang dikubur itu tubuh kita sampai nggak bisa bangun. Lah hanya segini, piye liar tangi arep lungguh, nggak bisa. Padahal sebenarnya kita yang ada di dalam itu ruh, tidak membutuhkan fisik, sehingga dengan mudah Quran akan menemani kita, orang bakal kentekan nggon. Al-Quran datang menemani kita di situ, memberikan lampu, cahaya. Kok bentuknya seperti ini? Sama sekali tidak, kita tidak tahu. Sebab itu sudah tidak dalam bentuk fisik lagi. Kita diluaskan tempatnya, kita ditempatkan di tempat yang enak, seperti tidur sambil menunggu datangnya hari kiamat. Nanti kalau udah hari kiamat, kita baru dibangkitkan kembali. Kematian seseorang atau ketika kita ziarah kubur bukan untuk minta tolong, Mbak kalau ajeng ujian, Mbak anu Pak Kiai kita kuburannya Kiai minta doa nggih. Tapi ketika kita di kuburan, ketika kita melihat kematian, ketika kita takziah, peristiwa kematian itu seharusnya mengingatkan kita bahwa kita sedang dalam antrian kapan sampai pada giliran kita. Bujang mati pirang-pirang loh, pengantin baru mati pirang-pirang loh, orang melahirkan meninggal banyak loh, anak kecil meninggal banyak loh. Malaikat Israil itu kalau sudah datang karena perintah Allah itu tulisannya gur semene, hanya sekian umurnya sampai sini, datang dia. Kita udah jalan bagus-bagus gitu ya, di sebelah kiri dipanggil sama malaikat Israil, kini nyebrang, kini gitu, sehingga kita nyebrang. Saat nyebrang itu dibolanya malaikat Israil nyabut nyawa kita, ketabrak kok ya. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana cara kita nanti mati, apa sakit dulu, apa mendadak.
saya hanya keselak waktu makan. 2 jam meninggal, dibawa ke rumah sakit. Saya baru baca-baca begitu, ternyata ketika keselak itu nggak boleh dikasih minum. Kalau kita kasih minum itu akan menyumbat jalan nafas. Jadi hati-hati loh, keselak bisa mati loh. Jangan nyepelekan. Itu betul-betul istrinya teman saya. Loh iya kan mas yukur keselak kok. Tapi yang orang ngerti ya cepat-cepat dibawa yang rumah sakit, tapi 2 jam kemudian meninggal. Segala macam cara terlalu mudah bagi Allah untuk mencabut nyawa kita. Ya Allah, kula pengen yang paringi husnul khotimah ya Allah. Sewaktu-waktu panjenengan cabut nyawa saya kepingin dalam keadaan iman, dalam keadaan taat. Kalau bisa dalam keadaan ibadah ya Rasulullah. Ada toh yang ngene HP kayak baru ngaji meninggal, baru sujud meninggal. Saya punya temen baru baca Quran begini, baru sholat maghrib, ngimami sholat maghrib sekeluarga, baca Quran gini, tahu-tahu Qurannya jatuh, jebule meninggal. Gampang men, enak men. Siapa yang tidak kepengen? Semua kita pasti mati. Kita berdoa kalau saya mati nanti, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, kita dimudahkan dalam sakaratul maut, dan kita kalau bisa sedang dalam kondisi taat, dalam kondisi syukur, dalam kondisi ibadah. Panjenengan saya nggak tahu, tapi saya takut betul dengan kematian. Makin bertambah umur saya, makin dekat saya dengan kematian. Aku wedi tenan, saya tidak tahu kehidupan nanti bagaimana. Untungnya saya bersyukurnya bagaimana berbuat sebaik-baiknya. Saya punya orang yang dulu menyakiti aku banget, pokoknya aku tak maaf, aku dendam seumur hidup aku. Ya Allah, aku wis tua meh mati kok ya isih memelihara dendam di sini. Astagfirullahaladzim, wong kuwi malah tak baiki luar biasa, tak santuni, tak datangi aku sing njaluk ngapura. Mergo apa? Aku wedi mati. Saya ini dalam rangka Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Taubatan indal maut dan maghfiratan ba'dal maut. Saya kepingin yang itu. Saya yakin kita semua kepingin sebagai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepadaku Allah, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamu puas, Allah puas. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan. Ayo dibariske. Fadkhuli jannati, oleh Allah dituntun. Iki lho lawangmu, iki lho, masuk. Ayo masuk. Ini kerjaan masih banyak ngurusi iki lho. Wong sugih-sugih sing ora karuan bondone saka ngendi iki lho, pirang-pirang iki lho. Iki pirang-pirang lho orang sing dosanya macam-macam iki. Kamu masuk duluan. Ayo cepet. Kok pengen gitu loh. Siapa yang nggak kepengen disuruh sama Allah cepet-cepet ayo masuk badan, ayo cepet-cepet masuk surga. Bersedekah itu tidak nunggu kaya. Justru ketika kita dalam keadaan sempit kok kita bisa mengeluarkan pada orang lain, nilainya luar biasa di hadapan Allah. Kelipatan pahalanya nggak bisa dihitung. Mungkin hanya sekedar 5.000. Kingko ya, enggo buka kita ketemu pemulung, ngajak anak. Ada pemulung lanang ngajak anake wedok, kira-kira ya ning ya ora sekolah kae. Kira-kira kok TK apa kelas 1 gitu Mas ya.
Coba kita luangkan, kita berikan sedikit aja. Niki mungkin nggih buka nggih. Jangan menyepelekan amal-amal yang kecil. Di hadapan Allah itu pahalanya luar biasa. Walaupun aku sering kapusan, ono wong dodol neng UNES ki lho, di pojok jalan Pete itu jual ini, jual apa? Yang untuk naleni masker, itu loh, pokoknya peniti gitu. Aku malas banget ngene, tak tekoni, Pak, dari mana? Di sini sama siapa? Nah, kalau makan saya beli nasi padang. Tuku nasi padang? Iya Bu, tapi nasi sama kuah doang. Oh Allah, melase. Aku tak tuku, tapi tak kasih uang 50. Sesok aku liwat pos-pos iki lagi ngerokok lepas. Aduh, aku kapusan tenan aku ini. Tapi ya nggak apa-apa. Masa urip enak terus, ya karena kapusan barang mulus terus. Tapi kita berusaha mencari orang-orang yang betul-betul pas membutuhkan, dan kita berikan yang kita punya, kita bagi. Allah Maha melipat gandakan pahala, dan itu yang akan menemani kita ketika kita sudah di alam kubur. Cerita yang selalu saya ceritakan itu peristiwa yang sangat, bagi saya seumur hidup nggak akan, peristiwa yang paling indah dalam kehidupan rumah tangga saya, yang membuat makin cinta deh sama suami. Satu saat orang tua saya bermasalah, kesulitan, ada kesulitan keuangan. Saya punya adik dua, yang satu kuliah, yang satu SMA. Saya pegawai baru, yang bayarin era salah 17.000. Saya kebagian membiayai adik saya yang SMA. Adik saya di Jogja ya dua-duanya. Terus yang besar dibiayai oleh Pak D saya. Itu selama 1,5 tahun itu. Nah, adikku sok ke Jogja kirim surat, butuh uang 50.000. Duit soko ngendi, gajiku gur 17.000. Uang nggak punya. Itu untuk kepentingan apa? Bayar kos apa tapi ya wis. Dalam keadaan sulit ada gurunya bapak ngaji yang mengajar alibakta itu datang ke rumah. Mat, aku harap gawe musol lagi, tolong diewang itu oke semen. Kalau nggak salah waktu semen itu harga 1.200 gitu. Dulu kayak ono guruku yang mulang ngaji aku alibakta, aku iso maca Quran ki saka Pak kuwi. Sekarang dia butuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya punya uang 8.000 berapa? Kita kan butuh 50.000. Bu neng Jogja, dikirim neng Jogja. Katanya Quran kan lipat 10 sampai 700. Kita ambil lipat 10-nya saja. Kita keluarkan 5.000. Bapak ki sambil merengok sambil ngomel, "Dian apa kowe duit 8.000? Kok dikeke 5.000 lah terus awake dhewe mangan apa iki sebulan?" Ora to, awake dhewe bismillah janji iki titen-titenan. Allah itu bener nggak lipat 10. Salaman kayak bapak kita, tenang wani bismillahirrahmanirrahim. Bapak keluar bawa uang 5.000, Pak, mboten usah semen nggih, niki mawon panjenengan cakke. 2 hari apa 3 hari itu saya punya teman sama-sama pegawai kanwil, masih anyaran tapi kan naik motor hampir mandek. "Mas mau kemana?" "Sini mana ya yang jual kapling-kaplingan?" Aku beli kaplingan. "Oh kono loh, pas jalan beruang ini pojok dulu ada warung situ, warung rokok dan lain-lain." Wih, warung kuwi bapaknya itu jual kapling-kaplingan tanah. Golek irono takon. Udah gitu aja. Dia ya terus nanya, saya ya udah nggak tahu kabarnya. Nggak sampai 1 minggu dari saya salaman sama bapak mengeluarkan uang 5.000 itu, penjaga warung itu datang, namanya Mas Bino.
Mbak Ipung, saya di rumah dulu panggilannya Mbak Ipung. Mbak Ipung, kan sana jenengan mendet 2 kapling, 1 kapling sama bapak itu dikasih 30.000. Ini untuk penjenengan 60.000. Menang aku ruk mudeng. Piye Mas? Ini kalau 1 kapling, ngambil 1 kapling siapa saja sama bapak dikasih komisi 30. Jadi penjenengan nanti dapatnya 20 niki untuk 60 Mbak. Ora sempet matur nuwun aku. Melayu memburi bapak lagi makani pitik. Wis pateng petruk neng kene anu biasa kan itu memelihara ayam neteske terus ditaruh di kurungan manuk di listrik sampai tumbuh bulu. Kalau udah tumbuh bulu dilepas. Kuwi aku njaluk dibeleh ora entuk kalau bapak. Iman aja walaupun banyak. Kok nek sakit baru dibeleh. Lah, beleh nunggu sakit. Tapi ya terus dengan itu begitu 1 sakit dibeleh, yang lain cepet-cepet dijual. Sesuk gawe meneh. Bapak baru dirupung sama ikan anu apa? Ayam-ayam itu aku bengok-bengok. Ya, lipet rolas ya, lipet rolas. Saking senengnya, bingung aku. Saya bisa ngirim ke Jogja 50.000, uangku yang 5.000 balik, isih duwe turahan 5.000. Ya Allah, penake golek duit. Setelah itu aku keliling tawa-tawa. Siapa ya yang mau cari kaplingan? Sapa ya tawa-tawa ora ono. Seumur hidup dadi makelar kaplingan ya sepisan kuwi. Karena Allah mau memberi rezeki. Ketika dengan penuh keyakinan Allah pasti balas. Kalau Bapak ingin membuktikan, coba dalam kesulitan yang sangat jalan, tapi syaratnya yakin. Kita betul-betul takwa, kita betul-betul yakin Allah itu nggak kurang jalan, akan memberi kepada kita. Yang saya berharap di sini wis diganti ping 12 ya Allah, tapi sing teng akhirat ampun ilang ya Allah. Kanca kula teng kuburan, kanca kula sing kula beto mengke, sing nuntun kula teng Siratal Mustaqim mengke niku ya Allah ampun ngantos ical ya Allah. Takut kita kepada kematian justru memotivasi kita untuk berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Taruhlah pertama modal kita doanya anak-anak, pertama ketemu malaikat mungkar nakir. Tapi sudah itu amalan kita keluar lagi. Oh iya ini. Jadi lebih nek mau neng amperan swarga, neng emper. Oh terus mulai mlebu sithik. Oh kita punya amalan 12 rakaat rawatib. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib dan isya, 2 sebelum subuh. Kayak ono banget apa apik men. Iku ngene sinten nggih malaikat Ridwan. Nah, penjaga surga itu ngene sinten. Yo kuwi nggonmu. Alhamdulillah. Ngapa kok saya bisa punya rumah sebagus itu? Lebih bagus dari rumah saya di dunia yang bocor, yang kemana kebanjiran. Neng kono kok apik men. Itu sholat rawatibmu makin baik. Amalan mulai dicudiki. Oh iki lho biyen waktu ada orang tua nyabrang kamu tuntun, kamu bawakan belanjaannya, kamu tolong. Nek nyabrang ki aja milih sing ayu, sing nom ki iso nyabrang dhewe. Sing tua sing angel ki kayak saya ini loh, pincang-pincang nek kon nyabrang dhewe ya malah ketabrak. Tapi ya aja sing lemu ngene iki lah, sing gering-gering rada ketok rekoso ngono lho maksudnya. Nek aku kan wis kelemon ngono. Dari yang agak-agak ketok rekoso gitu ditolong. Bapak Ibu sekalian, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Juz 15 surat Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi. Itu tengah-tengah. Aku lali ayat piro, tengah-tengah. Halaman pertama juz 15.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lali ki mau tak golek ke Quran. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kamu berbuat jahat, sungguhnya kamu juga berbuat jahat pada dirimu. Itu mau dibilang hukum karma, mau dibilang apa, pokoknya kalau jahat balik ning awakmu dhewe. Saya berbuat baik sama Bukus. Apa bantu? Misalnya, bukan karena saya baik loh. Saya memberi sesuatu kepada Bukus. Itu bukan karena saya baik loh. Tapi karena Bukus orang baik, sehingga dia berhak mendapatkan karunia dari Allah kebaikan itu. Aku iki alhamdulillah untuk lewat sama Allah diperintah, tolong tuh. Kowe entuk lewat lah, nek tinggal lewat biasanya dapat juga pahala. Jadi jangan merasa kita yang orang baik. Orang perlu buku terus mundur-mundur, matur nuwun, anu, nggak usah. Itu Allah itu yang ngasih. Allah memang mengabulkan doamu. Dilalah, aku dipilih Gusti Allah, gue lipat. Tanamkan itu akan menjauhkan kita dari riya, menjauhkan kita dari menuntut balas budi. Ikhlas sajalah, dibantu begini bantu orang. Soal wong yang ngerti ambek orang bukan urusan kita, itu sudah urusan Allah. Wong dibantu apik malah ngapusin tek-tekan, urusan Allah bukan urusanku. Urusanku sudah selesai, membantu, bukan urusan saya. Cah yatim ya tak openi ngoyo anu diopeni di sekolah diperlakukan persis seperti anak-anakku. Kalau beli baju itu sama semua, anak-anakku sama. Ternyata malah membuat malu keluarga, melakukan kejahatan sing piye ora apa-apa. Waduh, aku tiwas ngopeni anak macan. Enggak apa-apa, Allah punya perhitungan sendiri. Kita ikhlas betul. Mau dibalas elek sama orang, biar. Belum tentu yang kita kasih itu balas ngasih, belum tentu. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di dunia, maka yang di atas akan menyayangi kamu. Gusti Allah engko sing sayang sing goleke dalan awake dhewe iki Gusti Allah. Lewat siapa kita enggak tahu. Tidak harus yang kita kasih sok ben nek wis gede gentinge aku ya. Ngopeni anak itu luar biasa berat loh. Tapi belum tentu kita itu nanti dibaiki anak. Wong iki kudu duwe anak, aja ora duwe anak. Nek mati nek tua sing ngopeni sapa misalnya. Ada pemahaman begitu. Anaknya rolas. Ternyata ketika dia sakit orang masih ngopeni, waduh kono ning Kalimantan, ning Jakarta, ning anu. Kita sendirian yang ngopeni malah tanggane. Tapi Allah yang mengetuk tetangga kita ketika kita menafkahi anak-anak kita. Ada orang yang berbuat baik kepada kita karena kita pernah berbuat baik kepada yang lain. Orang itu diperintah oleh Allah untuk lewat turunnya tangan Allah menolong kita. Jadi prinsip kalau kayak gitu tuh enak. Orang malah undat-undat. Kowe ora kelingan mbek aku lara ora mbok tilihi. Endi ora mbok jeruk, ora ngomong anu. Kowe mbiyen padahal lara ta opene. Kita nggak usah begitu. Ketika kita berbuat baik, berbuat sesuatu, memberi pada orang lain, saat itu tanamkan di sini. Matur nuwun ya Allah. Saya engkau perintah untuk jadi tempat lewat. Saya kamu tunjuk jadi tempat lewat.
rizki orang baik itu. Tapi saya pernah mengalami bagaimana saya ria luar biasa. Saya punya anak asuh. Ibuku sayang banget sama Cangkul. Padahal Cangkul nyelampar. Saya selalu dimarah sama orang tua saya, sama ibu saya. Nek sing marah ibu terus kita gimana? Nggak berani ngomong saya. Tapi aku pengen nunjukkan sama ibuku loh bahwa aku ki ngeragati tenan lho Bu, bocah iki lho. Pas bayar semester uang sudah tak kasih untuk bayar. Kebetulan barusan, kebetulan di luar ada ibu saya duduk. Lah kok cah kuwi mau tak undang. Mbak, tolong Mbak, aku kok lali loh. Kayaknya uang yang tak kasih tadi wis tak kelong loh. Boleh alasan yang kene. Setelah dikasihin, tak hitung lagi, padahal aku ngerti nek sudah komplit, misalnya bayarnya 1.500.000 namanya, udah tak kasih komplit, nek aku mau kayak tak kurangi ya Mbak, tak itu di depan ibu saya mau menunjukkan bahwa iki lho Bu, aku kan bayari tenan loh, gitu. Aku kok mbok sengene terus toh Bu, gitu loh maksudku waktu dalam hati. Ria banget toh kuwi. Wong uangnya sudah dikasih, sedangkan kok sengaja tak minta, tak hitung depan ibu. Aku ke Solo, kalau nggak salah Titan Kiman PK ya. Nah itu ngeter ke Titan, daftar ke Bu Farah, daftar ke sekolah. Aku dikabari bukus nek ora salah. Aku Salim Kobong di sebelah sana. Kobong tapi terus cepet-cepet wis mbah ora ngerti aku. Aku neng masjid Man PK itu nangis, aku sujud sambil nangis, ya Allah, iki nek ngantek Kobong kabeh aku Salim, habis sudah amalku, habis tanpa sisa. Ya Allah, astagfirullah, aku tadi udah ria, iku bar wae lho, aku ki bar ria ning ngarepe ibuku mau. Jadi pengalaman pahit betul itu. Untung nggak sampai sana, padahal itu kayunya banyak sekali. Nangis aku, lemes aku. Tak kira aku Salim Kobong. Nek nganti aku Salim Kobong berarti amalku dari zaman aku cilik wis paribasa anu entek kabeh, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah hanya terbakar sedikit. Mudah-mudahan, dan bukan mudah-mudahan, itu peringatan keras Allah yang pernah saya terima. Bagi saya itu terkeras. Hatiku diwodak aduk mbek Gusti Allah tenan aku. Wis disiksa tenan waktu itu dengan perasaan rasa bersalah. Jadi ria itu membakar amal. Hati-hati. Pamer itu membakar amal. Hati-hati. Katanya kan kalau bisa tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan tahu. Walaupun ada juga sih sengaja, misalnya aku nyumbang semene diumumkan iki untuk supaya liane do niru. Misalnya ada sumbangan masjid gitu, terus Pak Kiai ini naruh sumbangan segini. Itu maksudnya bukan ria, mudah-mudahan itu supaya jamaah itu melu. Oh iya Pak Kiai ini nyumbang, aku tak melu. Tetapi ada saat Allah itu rasa dihapusi apa yang bergejolak di hati kita itu. Tahu persis, ini pamer apa ora? Oh ternyata pamer tenan. Hanya karena saya jengkel, aku api kok karo ibu jenengane terus to. Bapak Ibu sekalian, semoga setiap kematian itu menjadi pelajaran untuk kita, walaupun mungkin menjadi takut, tetapi berujung kepada perbaikan ibadah, perbaikan sikap, perbaikan niat, dan akhirnya menjadi doa mohon husnul khotimah, mohon dipanggil dalam keadaan nafsul mutmainnah, seperti nafsul mutmainnah
supaya dipanggil kalau mati dikumpulkan dengan al-abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak amal, orang-orang yang berbakti. Setiap akan melangkah apa saja, jangan lupa selain bismillah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, tunjukkan saya jalan yang lurus ya Allah. Yang saya lakukan ini betul-betul jalan yang lurus yang menuju surga ya Allah. Semoga kita tetap di jalan yang lurus, siratal mustaqim ya Allah, sehingga kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.